Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subahal khair ya banati as-shalihat as-sanah an-nihaiyah. Kaifa halukunna? Alhamdulillah fi hadzal yawm al-mubarak. Nahnu nadrus ilm al-faraid marratan ukhra ma'aya al-ustadzah Adi Husna. Wal yawm fi mawdu'i halatil jadd as-sahih fil miras. إذا معكن الكتاب فافتحنا الصفحة 53 إلى تليها ونبدأ درسنا اليوم بقراءة البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، حالة الجد الصحيح في الميراث. ما معنى الجد الصحيح؟ هذه الصورة نعتبر على أنه الجد الصحيح بمعنى الجد min nasabil ab, ya. Jadi dalam ilmu faraid itu ada istilah jad as-sahih dan jad al-fasid. Jad as-sahih itu maksudnya adalah nasabnya dengan mayit tidak diselingi oleh perempuan, misalnya ayah dari ayah, ya. Jadi bapaknya bapak, nah itu disebut jad as-sahih. Sementara jad al-fasid itu adalah kakek yang nasabnya diselingi oleh perempuan. Jadi misalnya ayah dari ibu. Nah, dalam ilmu faraid, kakek yang sahih atau ayahnya ayah itu berhak mendapatkan harta warisan. Seperti apa saja bagiannya? Nah, di sini halatul jad as-sahih fil miras ya adalah bagian-bagian kakek dari garis ayah dalam warisan. Nah, dan nanti lil jad as-sahih salasu halat irsiyah yuwafiqu fiha al-ab. Ya, jadi kakek alias bapaknya bapak itu ada 3 bagian dalam warisan yuwafiqu fiha al-ab, yang ini sama sebenarnya pembagian warisannya dengan bapak. Ya, jadi hak waris kakek yang sahih itu gugur dengan adanya ayah. Tapi bila tidak ada ayah, tidak ada bapak ya, maka kakek berhak menggantikan bapak. Jadi selama ada bapak ya, kakek tidak mendapatkan warisan, tapi kalau bapak sudah tidak ada, maka kakeklah yang menggantikan posisi bapak. Jadi hampir sama pendapatan bagiannya. Ya, seperti apa? Antuna bisa melihat lagi pelajaran kita minggu lalu, berapa bagian ayah, segitulah bagian kakek. Nah, tapi ada keterangan lanjutannya, seperti apa? Nah, naqra awalan as-sudus idza kana lil muwarris far'un warisun mudzakkar. Pertama, bagian kakek itu bisa mendapatkan 1/6 kalau si mayit ya memiliki far'un warisun. Apa ini? Oke, keturunan laki-laki. Walam yakun lahu abun hayyun. Nah, si mayit tidak memiliki bapak yang masih hidup alias bapaknya sudah meninggal, maka si kakeklah yang mendapatkan, ya. Kemudian bagian yang kedua, asani yarisu bit ta'shib faqat idza lam yakun lil muwarris far'un warisun wa laysa lahu abun hayyun. Nah, bagian yang kedua itu kakek mendapatkan ta'shib, sisa, ya, sisanya harta warisan saja, tidak ada tambahan. Idza lam yakun lil muwarris far'un warisun. Kebalikannya ya, kebalikan yang di atas. Kalau yang kedua ini si mayit, muwaris itu kan si mayit ya, tidak memiliki keturunan dan dia juga tidak memiliki ayah yang masih hidup. Jadi ayahnya sudah mati, meninggal, jadi digantikan oleh si kakek ya. Ini sama kan dengan bagian ayah, sudah kita pelajari minggu lalu. Nah, yang ketiga, as-sudus fardhun ma'al baqi ta'shiban. Kakek berhak mendapatkan 1/6 ya, fardhon itu yang fardunya, kemudian ma'al baqi ditambah dengan sisanya, ta'shiban sebagai sisa dari bagian ya. Idza kana lil muwarris far'un warisun muannas. Kalau si mayit memiliki keturunan perempuan dan dia tidak memiliki abun hayyun, sudah tidak ada bapak lagi. Jadi selama bapak tidak ada, maka kakeklah yang berhak menggantikan bagian warisan si bapak tersebut ya. Jadi bapaknya bapak ya. Oke. Ilahuna fahimtuna? Alhamdulillah.
Dan na'ti ilal amsilah. Oke, kita contoh dalam hitung-hitungan ya. Al-misal, mata an ummin wa zaujatin wa jaddin. Perhatikan baik-baik soalnya. Kalau seperti ini berarti yang meninggal siapa? Oke, laki-laki ya. Mata an ummin, seorang laki-laki meninggal dan dia meninggalkan ibu, wa zaujah, istri, wa jadd, dan kakek ya. Jadd sohih maksudnya di sini ya. Bapaknya bapak. Berarti hitung-hitungannya bagaimana? Nah, perhatikan di sini tidak ada anak ya. Tidak ada keturunan, tidak ada far'un warisun. Idzan hadhihi ashabul furud ya. Ini adalah orang-orang yang ditinggalkan si mayit dan ini bagian-bagiannya. Wa hadhihi at-tirkah. Ini adalah kita perumpamakan sebagai harta warisannya. Oke, kita lihat ya. Al-um tastahiqqus sulus ya, ibu mendapatkan sepertiga. Kenapa? Ingat pelajaran minggu lalu kan halati al-um fil miras mendapatkan sepertiga karena tidak ada far'un warisun. Si mayit tidak meninggalkan tidak meninggalkan keturunan. Ma fi far'un warisun. Idzan al-um laha sulus. Idza kana lil mayyit far'un warisun fal tastahiqqu sudus ya. Kalau misalkan mayitnya punya keturunan berarti ibu dapat berapa ayo? Oke, sudus ya, 1/6. إذا نأتي إلى الزوجة. الآن الزوجة تستحق ربع لأن ليس للميت فرع وارث صحيح؟ إذا كان للميت فرع وارث kalau misalkan mayitnya punya keturunan إذن الزوجة berarti istrinya dapat. Oke, betul sekali. Sudah kita pelajari di awal belajar ya. Sumun 1/8. Nah, sekarang jad. Nah, tadi sudah kita bahas. Jad akan mendapatkan ta'sib, asobah, sisa ya. Ain ini maksudnya asobah atau ta'sib, sisa karena tidak ada keturunan. Oke, kita lanjut ke at-tirkah. Ini tirkah ya, harta warisan. 12 maksudnya di sini adalah bisa jadi 12 juta atau 12 miliar, 12 triliun ya. Kita anggap saja ini 12 juta ya. Atau bisa juga 1,2 juta atau 12.000 bisa. Ya, kita anggap saja di sini 12 juta. Oke. 12 harta peninggalan si mayit. Karena ibu dapat 1/3 atau sulus berarti 12 bagi 3 4. Oke. Zaujah dapat 1/4. 12 dibagi 4 3. Oke. Nah, sekarang asobah atau sisa berapa? Berarti kita kurangi di sini. 12 kurangi 4 berapa? Iya, betul sekali. 8. 8 dikurangi 3 berapa? Oke, betul sekali. 5. Coba kita jumlahkan ini. Kalau jumlahnya sesuai dengan harta warisan yang ditinggalkan atau at-tirkah, berarti hitung-hitungannya betul. 5 tambah 3, 8. 8 tambah 4, oke, betul sekali 12 ya. Kalau misalkan hitungan-hitungan yang di sini tidak sesuai dengan at-tirkah yang di atas ini, maka itu berarti ada yang salah dalam hitungannya. Ya. Na'ti la misalin ba'dahu. Al-misal matat an ummin wa zaujin wa jaddin. Kalau kalimatnya begini, siapa berarti yang meninggal? Matat ya. Seorang perempuan meninggal dan dia meninggalkan ibu, wa zaujin, suami, wa jadd ya, dan kakek. Oke. Berarti gimana hitungannya? Nah, maaf, afwan, ashabil furud. Sulus. Liana laisa hunaka far'un warisun, sahih? Nggak ada keturunan ya. Kalau ada keturunan berarti sudus 1/6. Zauj nisaf. Ini sudah kita pelajari semua. Liana hunaka far'un warisun idzan yastahiqu zauj nisaf ya. Berarti kalau ada keturunan berapa? Oke, rubu' 1/4 ya. Jad asobah. Nah, sekali lagi kakek mendapatkan sisa ya karena tidak ada keturunan. Ini 24 harta peninggalannya atau at-tirkah, misalkan 24 juta ya. 24 dibagi 3
8. Berarti ibu mendapatkan 8 juta ya. 24 dibagi setengah atau dibagi 2? Oke, 12. Berarti suami dapat 12 juta. 24. Nah, sisanya berapa? Kita tambahkan dulu ini. Kita kurangi maksud saya. 24 dibagi 8, 24 dikurangi 8. Oke, berapa? 6. 24 dikurangi 8. Oke, 16 ya. 16 dikurangi 12. Oke, 4. Berarti Jad sisanya mendapatkan 4. Ya. Nah, 4 ini adalah sisa ya. 4 juta misalkan. Kalau tadi ibu dapat 8 juta, 12 juta untuk suami, 4 juta untuk kakek. Sekarang kita jumlahkan. 12 tambah 4. 12 tambah 4 adalah 16. 16 tambah 8, 24 juta. Jadi selama ini hitungannya sesuai dengan yang di atas, harta peninggalannya, berarti hitung-hitungannya betul. Begitu anak-anakku. Ya. إذا لكن السؤال فاسألنني يمكن في واتساب أو يمكن في تلفون وإذا فهمتن إذا الحمد لله نأتي إن شاء الله في الأسبوع الآتي إلى أمثلة أخرى ونختتم درسنا اليوم بقراءة الحمد لله الحمد لله رب العالمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا أشكركن شكرا كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته